Analisa tentang Khotaman Nabiyyin oleh Muhammad Shadiq H.A. Cetakan keempat tahun 1993. Narasi Wirayudi. Bab selanjutnya yaitu arti Khotaman Nabiyyin. Sebelum menyebutkan keterangan-keterangan lain, lebih dulu saya hendak menyebutkan arti Khotaman Nabiyyin yang sudah dikemukakan oleh ulama-ulama Islam sendiri. Yang pertama, Allamah Az-Zarqani menulis bahwa kalau khotam dibaca dengan baris di atas ta, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, maka artinya ahsanul anbiya'i kholqon wa khuluqon, sebagus-bagus nabi dalam hal kejadian dan dalam hal akhlak. Keterangan dari Syarah Al-Mawahibul Laduniyah, juz 3 halaman 163. Kedua, Allamah Ibnu Khaldun menulis dalam kitabnya bahwa ahli tasawuf mengartikan khotaman nabiyyin dengan an-nabiyul ladzi hasolat lahun nubuwatul kamilah. Nabi yang telah mendapat kenabian yang sempurna. Keterangan dari Muqaddimah pasal 52. Yang ketiga, Imam Mulla Ali Al-Qori menulis al-makna annahu la ya'ti nabiyun yang syahu millatahu walam yakum min ummatihi. Khotaman nabiyyin berarti tidak akan datang lagi sembarang nabi yang akan memangsukkan atau menghapus agama Islam dan yang bukan dari umat beliau. Al-Mawdu'al halaman 59. Keempat, Hadrat Asy-Syarif Ar-Rodhi menulis tentang khotaman nabiyyin. Wal muradu biha annallaha ta'ala ja'alahu sallallahu alaihi wasallam hafidun li syara'i'ir rusuli alaihimus salamu wa kutubihim wa jami'al lima alimi dinihim wa ayatihim. Kal khotamil ladhi yutba'u bihis sohaifu wa haruha liyuhfadhu ma fiha wa yakuna alamatan alaiha. Kata khotaman nabiyyin adalah isti'arah atau kiasan. Maksudnya ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam penjaga bagi syariat dan kitab rasul-rasul semuanya dan pengumpul bagi ajaran dan tanda-tanda mereka sekalian. Seperti cap yang dicapkan dengannya atas surat-surat dan lain-lain supaya dijaga apa yang ada dalamnya, dan cap itu adalah tanda penjagaan itu. Talqisul Biyan fi Majazatil Quran halaman 191 sampai 192. Kelima, Asy-Syaikh Bali Afendi menulis, fa khatamur rusuli walladzi la yujadu ba'dahu nabiyyun musarri'un fala yamna'u wujudu Isa ba'dahu khatamiyatahu li'annahu nabiyyun muttabi'un lima ja'a bihi khatamur rusul. Khatamur rusul ialah yang tidak ada sesudahnya nabi yang membawa syariat. Maka itu adanya Nabi Muhammad SAW sebagai khotaman nabiin tidak menghalangi adanya Isa di belakang beliau. Karena Isa itu adalah nabi yang akan mengikut pada ajaran yang dibawa oleh khotamur rusul Muhammad itu. Syarah Ususul Hikam halaman 56. Keenam, menurut adat ahli lughat Arab, apabila kata khotam disambung dengan suatu kaum atau golongan sebagai pujian, maka artinya hanya satu saja, yaitu semulia-mulia orang dari kaum atau golongan itu. Umpamanya, Aflatuna khotamul hukama'i. Plato adalah yang paling mulia di antara orang-orang bijaksana. Keterangan Miratusi Suruh halaman 38. Nabi besar Muhammad SAW bersabda kepada Hadrat Ali radhiyallahu an, Ana khotamul anbiya'i wa anta ya Aliyu khotamul awliya. Aku khatam bagi nabi-nabi dan engkau wahai Ali, khatam bagi wali-wali. Ini bukan berarti bahwa tidak ada wali lagi sesudah Hadrat Ali. Karena dalam tafsir itu juga tersebut pula bahwa tentang ayat Ala inna awliya Allahi, Hadrat Ali berkata, Ala inna awliya Allah, hum nahnu wa atba'una. Wali-wali Allah itu adalah kami dan pengikut-pengikut kami. Hadrat Imam Ar-Razi menulis dalam tafsirnya bahwa manusia adalah khotamul makhlukat. Tafsir Kabir, juz 6 halaman 22. Apakah itu berarti bahwa tidak ada makhluk lagi sesudah Adam? Demikian pula dalam tafsir dan pada halaman itu juga tersebut bahwa akal adalah khotamul khalil fa'idati min hadrati dzil jalal. Khotam bagi segala nikmat yang diberi Allah kepada manusia. Sesudah menulis dua misal ini, beliau berkata, wal khotamu yajibu ayyakuna afdhal. Khotam itu harus menjadi afdhal, semulia-mulianya. Contoh-contoh semacam ini banyak dan dapat dikemukakan bila perlu. Oleh karena banyak contohnya, maka ahli lughat Arab menulis bahwa khotam berarti A. Ma yuhtamu bihi, yakni barang yang dicap dengannya yang dibenarkan olehnya cap. B. Musaddiku, yang membenarkan. Dalam Al-Quran surah ke-33 ayat 41 disebutkan walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, dan disebutkan pula surah kedua ayat 102 rasulum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Jadi khatam dalam surah 33 ayat 41 ini berarti yang membenarkan. C. Ashrafu, afdolu,
yakni arti khotaman nabiyin yang ketiga ialah semulia-mulianya. D. Zinatun, artinya khotam yang keempat ialah kebagusan atau perhiasan. Pendeknya, menurut lughat Arab, arti khotaman nabiyin ialah semulia-mulia nabi. Kata semacam ini terpakai juga dalam Bible dengan arti yang sama. Allah berfirman kepada Nabi Hizkil begini, Ya bana Adamar fa'marfatan ala maliki suro wa kullahu hakadha qala sayyidur rabbu anta khotamul kamali mal'anu hikmatin. Hei anak Adam, rataplah bagi Raja Negeri Sur dan katakanlah kepadanya, demikianlah firman Allah yang maha mulia, engkau adalah khotamul kamal, lagi penuh dengan hikmat. Hizkil 28 ayat 12. Dapatkah dikatakan bahwa kata kamal berarti yang menutup segala kesempurnaan? Tak adakah lagi sesudah raja itu seorang manusia pun yang mempunyai kesempurnaan dalam hal duniawi dan rohani? Ketujuh, Allamah Abul Baqa Al-Kaburi mengarang sebuah kitab terkenal yang berhubungan dengan Al-Quran Majid. Judulnya ialah Imla'u ma manna bihir rahman. Dalam kitab itu dijelaskan salah satu arti kata khotaman nabiyin yakni al-maktumu bihin nabiyuna. Segala nabi dicap dengannya. Marilah kita renungkan apakah arti bahwa nabi-nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan lain-lain dicap oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan bahwa dicap berarti ditutup, maka kami berkata mereka sudah lama wafat dan sudah lama terkubur. Bagaimana mereka dapat ditutup lagi? Jadi jelaslah bahwa arti dari segala nabi dicap oleh Nabi besar Muhammad SAW ialah bahwa segala nabi itu dibenarkan oleh beliau. Tidak ada arti lain, karena kita tidak akan dapat percaya bahwa Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan lain-lainnya adalah benar. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak menyatakan kebenaran mereka kepada kita. Keterangan ini memastikan bahwa arti khotam ialah cap. 8. Kita sama-sama mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai anak laki-laki yang berumur panjang. Itulah sebabnya maka orang-orang kafir menamai beliau Abtar, yang punah tidak mempunyai keturunan. Tatkala Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadimir rijalikum." Tidaklah Muhammad bapak dari seorang laki-lakimu. Maka orang-orang kafir tentu saja merasa gembira karena firman ini membenarkan kata mereka bahwa Nabi Muhammad SAW seorang punah karena beliau tidak mempunyai keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa gunanya keturunan? Gunanya supaya nama orang itu hidup selama keturunannya masih ada. Kalau begitu Nabi Muhammad SAW bukan orang punah karena beliau seorang rasul dan nabi. Sedangkan tiap-tiap nabi adalah bapak bagi umatnya dan umatnya itu adalah sebagai anak cucunya. Tersebut dalam tafsir Fathul Bayan. Qolan Nasafiyu kullu rasulin abu ummatihi. Imam An-Nasafi berkata bahwa tiap-tiap rasul adalah bapak-bapak umatnya. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, Innama analakum bimanzalatil walidi. Aku bagi kamu adalah sebagai bapak. Kitab Jami'us Shahih Wasal Alif halaman 103. Hal Nabi menjadi bapak bagi pengikut-pengikutnya adalah sama bagi semua Nabi dan Rasul. Maka itu dengan khotaman nabiin itu dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan saja bapak bagi umat beliau, bahkan bapak pula bagi segala Nabi dan Rasul. Inilah arti khotaman nabiyin yang sudah dijelaskan oleh Maulana Muhammad Qasim Nanutawi dalam kitabnya Tahzin Nasi. Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni menulis bahwa sallallahu alaihi wasallam abur ruhaniyati kulliha kama kana Adamu alaihi salamu abal jusmaniyati kulliha. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bapak dalam segala pangkat ruhani sebagaimana Nabi Adam alaihissalam adalah bapak dalam hal jasmani. Syekh itu berkata lagi wa kulluhum yastamidduna minhu, yakni Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari segala Rasul karena semua menerima ilmu ruhani daripada beliau. Dan Syekh itu berkata pula, I'lam annahu sallallahu alaihi wasallam nabiyul anbiya'i falam yukhassa nabiyyun bi syai'in illa an kana dasyai'i li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil issolati. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi bagi segala nabi dan tiada seorang pun dikhususkan dengan sesuatu melainkan sesuatu itu asalnya bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Yawaqitu wal Jawahir pasal 32. Pendeknya, arti yang diberikan oleh Maulana Muhammad Qasim Nanutawi adalah tepat sekali. 9. Allamah Abul Baqa menulis dalam kitabnya Kuliyat, wal ahsanu annahu minal katmi li'annahu sa'irul anbiya'i binuri syari'atihi kasyamsi tasturu binurihal kawakiba kama annaha tastabi'u biha. Kata khotam lebih baik dipakai dengan arti khotama karena beliau Nabi Muhammad SAW menutup segala nabi dengan nur syariatnya sebagaimana matahari menutup segala bintang dengan cahayanya dan begitu juga bintang-bintang itu menerima cahaya daripadanya. Betapa baik dan jelas arti ini. Ke-10, kata khotam diartikan juga oleh sebagian ulama dengan A yang menutup dan B yang penghabisan.
Orang-orang Islam yang tidak suka menyelidiki lebih jauh menerima saja kedua arti itu, sedangkan 9 arti yang dikemukakan tadi tidak dihiraukan mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marilah kita perhatikan kedua arti itu supaya jelas bagi kita hakikatnya. Yang pertama, yang menutup adalah arti yang kurang jelas, sebab ada beberapa soal penting tentang arti itu, umpamanya, A. Sanggupkah Nabi Muhammad menutup nabi-nabi itu? B. Nabi-nabi mana yang beliau tutup? Nabi-nabi yang sudah lalukah atau yang akan datang? C. Siapakah yang mengutus nabi-nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antara tiga pertanyaan itu, pertanyaan ketiga adalah yang terpenting. Maka itu ialah yang saya bicarakan lebih dulu. Menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah sajalah yang mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul, bukan orang lain. Firman-Nya, Inna kunna mursilina. Kami Allah lah yang mengutus nabi dan rasul. Jadi, yang mengutus nabi dan rasul hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka jelaslah bahwa oleh karena Allah saja yang mengutus nabi-nabi, maka dia jugalah yang bisa menutup kedatangan mereka. Mustahilah bahwa Allah mengutus, tetapi orang lain bisa menutupnya. Lagi sekiranya khotaman nabiyin berarti yang menutup nabi, maka Allah lah yang seharusnya bersifat khotaman nabiyin, bukan orang lain. Saya harap agar pembaca yang budiman memperhatikan hal ini dengan saksama. Nabi manakah yang ditutup? Nabi Muhammad. Kalau dikatakan bahwa yang beliau tutup adalah nabi-nabi sebelum beliau saja, maka jelaslah bahwa nabi yang akan datang nanti tidak beliau tutup. Lagi pula bagaimana beliau akan menutup nabi-nabi yang sudah lampau dan sudah terkubur, dan apa pula gunanya nabi-nabi yang sudah lama tertutup itu ditutup pula kembali. Kalau dikatakan bahwa yang beliau tutup ialah nabi-nabi yang akan datang nanti, maka kami berkata, nabi yang pasti akan diutus oleh Allah, bagaimana akan dapat ditutup oleh Nabi Muhammad SAW? Ahli sunnah wal jamaah percaya bahwa Nabi Isa akan diutus pada akhir zaman. Apakah kedatangan Nabi Isa itu akan di-stop? Bukankah Nabi Muhammad SAW sendiri memberitahukan kepada umatnya bahwa Nabi Isa akan datang di akhir zaman? Apakah beliau mendustakan janji beliau sendiri? Pertanyaan pertama sudah terjawab, yakni beliau tidak sanggup menutup pintu kenabian, karena hal membuka dan menutup pintu kenabian ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dua, arti khotam yang kedua itu, yakni penghabisan, bukanlah suatu kemuliaan bagi satu kaum atau umat. Menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, nabi penghabisan yang tersebut dalam perjanjian lama ialah Malaki. Akan tetapi, orang-orang Yahudi tidak mempercayai bahwa beliau nabi yang lebih mulia dari segala nabi lainnya. Hadrat Ali radhiyallahu an adalah khalifah Rasyid yang keempat dan penghabisan menurut kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Lalu bolehkah dikatakan bahwa beliau lebih mulia dari Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan Hadrat Utsman? Bukankah beliau yang penghabisan? Marwan bin Muhammad bin Marwan adalah raja penghabisan dari Bani Umayyah. Dapatkah dikatakan bahwa Marwan lebih mulia dari segala raja-raja Bani Umayyah lainnya? Karena itu adalah yang penghabisan. Mu'tasim Billah adalah raja yang penghabisan dari Bani Abbas di Baghdad. Bolehkah kita mengatakan bahwa ia adalah raja yang lebih mulia daripada segala raja Bani Abbas? Karena di masanya telah musnah habis kerajaan Abbasiyah. Pendeknya, menjadi penghabisan tidaklah merupakan sebab untuk menjadi kemuliaan atau kemegahan, bahkan menurut pandangan sepintas lalu saja itu menjadi kehinaan. Seorang penyair Arab, Ziyad al-A'jam, menghina suatu kaum dengan perkataannya, Qadallahu khalqan nasi sumahul kitum bakiyata khalqillahi akhiru akhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah habis menjadikan manusia, kemudian baru kamu dijadikannya, hai makhluk yang ketinggalan, yang penghabisan sekali. Al-Idul Farid juz 3 halaman 407. Oleh karena itulah maka Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Hakim At-Tirmizi menulis, fa innal ladzi amiya an khabari hadza yadunnu anna khataman nabiyina ta'wiluhu annahu akhiruhum mab'atan fa ayu manqabatin fi hadza wa ayu ilmi fi hadza ta'wilul bulhil jahalati. Orang yang buta tentang hadis, ia menyangka bahwa arti khataman nabiyin ialah nabi yang diutus pada akhir zaman. Apakah kelebihan dalam hal ini dan apakah ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya arti ini dipakai oleh orang-orang bodoh dan jahil? Qatamul Auliya halaman 341. Lagi pula hadis mutawatir dari Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Nabi Allah Isa akan diutus pada akhir zaman nanti. Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syauqani berkata, "Fataqarrara bi jami'i ma suqnahu fi hadza annal ahaditsa al-waridata fil mahdi al-muntadhari mutawatiratun wal ahaditsal waridata fit dajjali mutawatiratun wal ahaditsal waridata fi nuzuli Isa mutawatiratun." Dengan apa-apa yang telah kami sebutkan, nyatalah sudah bahwa hadis-hadis yang berhubungan dengan Mahdi yang dinanti-nanti itu adalah mutawatir. Hadis-hadis yang berhubungan dengan Dajjal adalah mutawatir. Dan hadis-hadis yang berhubungan dengan datangnya Isa pun adalah mutawatir. Hujajul Kiromah halaman 434.
Kami bertanya, siapa yang penghabisan? Apakah Nabi Muhammad SAW yang sudah lalu 14 abad? Ataukah Nabi Isa yang akan diutus pada akhir zaman? Kalau dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang lama, maka kami akan menjawab bahwa menurut pengertian orang-orang itu, khotaman nabiyin berarti penghabisan segala nabi. Kalau Nabi Isa yang dijanjikan itu datang, dan sudah pasti akan datang, maka beliaulah Nabi yang penghabisan. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW, biarpun pelantikannya sudah lama, tetapi karena turunnya di akhir zaman, maka beliau adalah Nabi yang penghabisan. Selain itu, apakah Nabi Isa alaihissalam akan datang dengan pelantikan lama atau dengan pelantikan baru? Beliau tidak bisa datang dengan pelantikan lama, karena menurut itu beliau, 1. Diutus kepada kaum Israel saja. 2. Harus mengikuti Taurat dan Injil. 3. Harus menghadap ke Baitul Maqdis di waktu sembahyang. Dan keempat, harus sembahyang secara agama Yahudi. Dengan begitu beliau pasti tidak akan diutus nanti dengan status lama, melainkan dengan status atau pelantikan baru. Walhasil, jika khotaman nabiyin diartikan dengan penghabisan segala nabi, maka arti itu tidak mengandung kelebihan atau kemuliaan apa-apa. Ya, ada arti khotaman nabiyin yang diberikan oleh Hadrat Ibnu Arabi, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dan lain-lain. Arti itu jelas dan sesuai pula dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, yaitu wa kana min jumlati ma fiha tanzilus syara'i fa khatamallahu hadat tanzila bisyai'in bisar'in Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakana khataman nabiyina. Sebagian daripada yang diturunkan dalam kenabian ialah syariat baru. Maka dengan syariat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menutup turunnya syariat baru. Oleh karena itulah Nabi besar SAW menjadi khotaman nabiyin. Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menulis, qad khatamallahu ta'ala bisar'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'asy syara'i fala rasula ba'dahu yusarri'u wala nabiyya ba'dahu yursalu ilaihi bisar'i yuta'abbad bihi fi nafsihi innama yata'abbadun nasu bisari'atihi ila yaumil qiyamah. Allah telah menghabiskan segala syariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak akan ada lagi seorang Rasul yang membawa syariat baru sesudah beliau, dan tidak akan ada pula seorang nabi pun yang mendapat syariat baru untuk diikuti, karena sesungguhnya manusia perlu mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Keterangan dari Al-Yawaqitu wal Jawahir juz 2 halaman 37 pasal 32. Arti ini tentu akan diterima oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, karena 1. Kata khotam dalam arti ini mengandung pengertian penghabisan, dan 2. Mempunyai kelebihan dan kemuliaan, karena syariat Nabi Muhammad SAW telah memasukkan syarat-syarat daripada nabi-nabi terdahulu, sedang syariat beliau sendiri tidak akan dimasukkan oleh nabi manapun sampai hari kiamat. Allamah Ibnu Khaldun menulis bahwa ahli tasawuf berkata bahwa arti khotaman nabi ini ialah khaizan limartabatil lati hiya khatimatun nubuwah, orang yang sudah mempunyai pangkat kenabian yang penghabisan. Surah 49. Dalam arti ini kata khotam mengandung arti penghabisan dalam kemuliaan dan kelebihan, karena beliau mendapat pangkat nabi yang penghabisan tingginya. Inilah 10 arti khotaman nabiyin yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama Islam yang berpengetahuan luas, dan dalam segala arti itu ini menyatakan bahwa 1. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada segala nabi. 2. Syariat beliau mengandung ajaran yang paling sempurna dalam segala segi. 3. Syariat itu sudah memasukkan syariat-syariat yang dahulu. 4. Sedangkan syariat beliau tidak akan dimasukkan karena sesudah beliau tidak akan diutus lagi nabi yang membawa syariat baru. 5. Nabi yang akan diutus nanti adalah dari umat beliau sendiri. 6. Nabi itu harus mengikuti syariat beliau SAW. Nabi itu bahkan perlu memajukan dan menghidupkan ajaran syariat Islam. Nabi yang bukan daripada umat beliau dan tidak mengikuti syariat Islam tidak akan diakui, karena berlawanan keadaannya dengan arti dan maksud khotaman nabiyin. 9. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah memberi kabar suka kepada umatnya bahwa Nabi Isa akan diutus pada akhir zaman. Ke-10. Nabi Isa yang akan datang itu tetap berpangkat Nabi Allah. Setelah memberikan 10 keterangan di atas, kini saya akan mulai menyebutkan keterangan-keterangan lain yang perlu diperhatikan untuk memahami masalah khotaman nabiyin. Ke-11, Rasulullah SAW bersabda, kaifa tahliku ummatun ana fi awaliha wal masihu fi akhiriha. Bagaimana akan binasa suatu umat yang aku dan pada permulaannya dan masih ada pada akhirnya. Ibnu Majah babu ihtisam bisunat. Dan Nabi Isa yang akan diutus disebutkan Nabiullah 4 kali dalam hadis. Muslim pasal Ad-Dajjal. Ke-12, Rasulullah SAW bersabda pula, ana sayyidul awwalina wal akhirina minan nabiyyin. Aku penghulu segala nabi dan dahulu dan yang di belakang. Hadis ini menunjukkan bahwa akan ada nabi pengikut sesudah Nabi besar Muhammad SAW.
Ke-13, Rasulullah SAW bersabda pula, Abu Bakrin afdalu hadhil ummati illa ayyakuna nabiyun. Abu Bakar lebih mulia dari segala orang dan dalam umat ini kecuali bila ada nabi nanti. 14, sabda Rasulullah SAW pula ketika anak beliau Ibrahim wafat, lau asya lakana sadiqon nabiyya. Jika ia Ibrahim hidup tentu ia akan menjadi nabi yang benar. Sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwa Ibrahim tidak menjadi nabi karena ia sudah wafat, bukan karena pintu kenabian sudah tertutup. Umpamanya kita berkata Umar tidak jadi mendapat ijazah SMA karena ia sudah mati, dan ini tidak berarti bahwa orang lain tidak boleh masuk untuk memperoleh ijazah. Dan ini tidak berarti bahwa orang lain tidak boleh masuk SMA untuk memperoleh ijazah. Sebagian orang seperti Imam Nawawi berani berkata bahwa hadis ini dusta. Tidak benar. Pendapat itu tidak berasas. Mereka mendustakan riwayat itu hanya karena itu tidak setuju dengan pendapat mereka. Kami ingin bertanya, apakah pikiran manusia boleh dijadikan alasan untuk menolak hadis Nabi besar Muhammad SAW? Menurut keterangan ulama-ulama Islam, riwayat itu adalah sah. A. Bertalian dengan hadis itu, Allamah Shihab nulis, amma sihhatul hadisi fala subhata fihi li'annahu rawahu banu majata wa ghairuhu kama dzakarahu Ibnu Hajarin. Adapun sahnya hadis ini tidak diragukan lagi karena hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain sebagaimana sudah disebutkan oleh Ibnu Hajar. B. Mula Ali Qori menulis tentang keterangan Imam Nawawi. Huwa ta'lilun alilun. Keterangan Imam Nawawi itu sendiri lemah sekali. C. Alamah Asy-Syaukani menulis tentang keterangan Imam Nawawi itu, wa huwa ajibun minan Nawawiyyi ma'a warutihi an salasatin minas sahabati wa ka'annahu lam yadhhar lahu ta'wiluhu. Keterangan Nawawi itu ajaib, padahal hadis itu diriwayatkan oleh 3 sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Rupanya imam itu tidak bisa memahami maksudnya. D. Demikian juga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata tentang perkataan Imam Nawawi itu. Wa hadza ajibun minan Nawawiyyi ma'a waruti an salasatin minas sahabati. Perkataan Nawawi ini mengherankan karena hadis diriwayatkan oleh 3 sahabat Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Mirqatul Mafatih juz 5 halaman 395. Jadi Imam Ibnu Hajar, Imam Asy-Syaukani, Mulla Ali Al-Qori dan Alamah Asy-Syihab berempat menolak perkataan Nawawi itu. Imam Ibnu Hajar Haitami pun menolak keterangan Imam Nawawi itu dengan panjang lebar dalam kitab Al-Fatawal Hadisiyah halaman 150. Isi penolakan itu sama dengan keterangan imam tadi. Pendeknya, hadis ini adalah suatu keterangan yang kuat tentang terbukanya pintu kenabian sesudah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Ibnu Hajar Haitami menulis, wala bu'da fi isbatin nubuwati lahu ma'asihwarihi li'annahu ka'isal qaili al-yawma ulida. Inni Abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyan. Tidak mustahil kalau dikatakan bahwa Ibrahim, anak Nabi SAW adalah Nabi pada masa kecilnya. Seperti Nabi Isa AS yang berkata kepada kaumnya, pada hari lahirnya saya adalah hamba Allah, dia sudah menjadikanku Nabi. Al-Fatawal Hadisiyah halaman 150. Ingat, Nabi yang membawa syariat baru tidak ada lagi sesudah Nabi besar SAW. Sebagian orang menyangka bahwa Ibrahim sudah dimatikan Allah supaya jangan menjadi Nabi. Persangkaan ini tidak benar, karena tidak seorang manusia pun yang bisa menjadi Nabi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, maka tidak ada gunanya Ibrahim dimatikan disebabkan oleh kekhawatiran bahwa ia akan menjadi nabi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ke-15, ada suatu riwayat yang lebih nyata lagi tentang Ibrahim itu, an Ali bin Abi Thalibin lama tuwfiya Ibrahimu arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi Maryata faja'athu wa qasalathu wa kafanathu wa kharaja bihi wa kharajan nasu ma'ahu. Fada nafahu wa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu fi qabrihi faqala ama wallahi innahu lanabiyyun ibnu nabiyyin. Hadrat Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa tatkala Ibrahim sudah wafat, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam memanggil Maria ibu Ibrahim, maka ia datang memandikannya dan mengafaninya. Sesudah itu Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lain membawanya keluar dan menguburkannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam kuburan. Lalu beliau bersabda, demi Allah ya Ibrahim seorang nabi, anak seorang nabi. Keterangan Al-Fatawal Hadisiyah halaman 150. Sebagian ulama Islam mengatakan bahwa Nabi Isa AS ketika berumur 3 tahun sudah jadi nabi. Keterangan dari Ruhul Ma'ani juz 3 halaman 148. Yang ke-13, yang ke-16 selanjutnya, suatu riwayat terdapat dalam kitab Al-Khosaisul Kubro yang berbunyi, qala Musa ya Rabbi ja'alni nabiyya tilkal ummati qala nabiyyuha minha qala faj'alni min ummatihi qala staqdamta wasta'kharas
khoro saat jam'u bainaka wa bainahu fi daril jalal. Musa berkata, hai Tuhanku, jadikanlah aku nabi dari umat Islam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nabi umat itu daripadanya sendiri. Ia minta lagi, jadikanlah aku daripada umatnya Muhammad itu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, engkau sudah terdahulu dan ia Muhammad akan datang di belakang, tetapi aku akan mengumpulkan engkau dengannya pada hari kiamat nanti. Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa nabi yang akan diutus kepada umat Nabi Muhammad SAW akan diutus daripada umat itu sendiri. Berhubungan dengan Nabi Isa yang akan datang nanti, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa wa imamukum minkum, imam kamu dari kamu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah salawat baginya, Nabi Muhammad. Surah ke-33 ayat 57. Menurut perintah ini, Nabi besar Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada umatnya sholawat yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Oh Allah, berilah kepada Muhammad dan pengikut Muhammad rahmat dan berkat sebagaimana engkau sudah memberikan rahmat dan berkat kepada Ibrahim dan pengikut Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah berkat dan rahmat yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan pengikutnya? Memang kerajaan sudah diberikan kepada pengikut keturunan Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, rahmat dan berkat paling besar yang sudah diberikan kepada Ibrahim dan keturunannya ialah kenabian. Dan itu adalah kenabian. Dan itu pula lah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan nyata-nyata. Sebab nabi-nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub tidak diberi kerajaan duniawi, akan tetapi mereka semua diberi kenabian, yaitu rahmat dan berkat yang paling besar. Jadi kita umat Islam disuruh supaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada pengikut beliau diberikan rahmat dan berkat yang sudah diberikan kepada Nabi Ibrahim dan pengikut beliau, yakni kenabian dan kerajaan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya kita mengajukan doa itu, maka pastilah doa itu akan diterima. Imam Ar-Razi menulis, lama amarul mudzaniba bil istighfari fahada yadullu qat'an ala annahu ta'ala yaghfiru lidzalikal mustaghfiri. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang berdosa minta ampun, maka hal itu menunjukkan dengan pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang minta ampun itu. Tafsir Kabir juz 2 halaman 176. Ringkasnya, oleh karena kita umat Islam, menurut perintah Allah dan sabda Rasulnya, disuruh meminta rahmat dan berkat yang sudah diberikan kepada Nabi Ibrahim dan pengikutnya, maka sudah pasti doa itu akan dikabulkan, dan kita pun akan diberi berkat dan rahmat itu berupa kenabian dan kerajaan. 18. Siti Aisyah radhiyallahu anha bersabda, qulu innahu khatamun nabiyina wala taqulu la nabiyya ba'dahu. Katakanlah olehmu bahwa ia Muhammad adalah khataman nabiyin dan janganlah kamu berkata